akan lanjutkan dialog dan pertanyaan saya masih ke Pak Heri Budianto, pengamat komunikasi politik. Nah, Pak Heri, apakah dengan maraknya tagar atau ada salah satu tagar yang menjadi trending topik gitu di sosial media, kemudian itu nanti akan berbanding lurus dengan menambah jumlah pengikut atau follower atau simpatisan? Iya, karena kan kita ambil contoh, makin hari pemilih makin cerdas. Lalu kemudian kalau dalam politik, kalau kita bicara tentang perilaku pemilih, dulu kita mengenal adanya pemilih tradisional dan pemilih rasional. Sekarang pemilih rasional itu terbagi lagi. Ini pemilih rasional terbagi lagi. Terbagi lagi. Dulu kita hanya mengenal misalnya swing voters. Sekarang kita mengenal undecided voters. Semua itu kan juga pada akhirnya apa melihat makin cerdas pemilih, itu juga pada akhirnya mereka juga akan mencari referensi pilihan gitu. Referensi pilihan itu kan ada banyak cara. Ada banyak cara. Hari ini yang paling memungkinkan dilakukan itu adalah melalui media sosial. Makanya media sosial itu masif gitu. Sangat masif gitu. Di Indonesia itu media sosial mulai digunakan sangat kuat itu kan ketika ketika Pilkada DKI 2012. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita mengacu pada Amerika 2004 itu kan sudah terjadi ketika misalnya Obama menggunakan BlackBerry Messenger gitu ya dalam melakukan kampanye politik. Nah, saya kira hari ini itu tidak bisa ditinggalkan media sosial karena ternyata memang media sosial itu selain pengaksesnya banyak, semakin hari kemudian pemilih ini sikap politiknya juga makin cerdas. Tadi saya katakan pada akhirnya apa? Orang akan melakukan political campaign melalui media sosial karena ternyata pengaruhnya sangat besar gitu untuk mempengaruhi apa? Pemilih-pemilih yang undecided voter tadi. Oke, gitu. Baik. Saya ke Bang Frits. Bang Frits, ada data Bang mungkin dari Bawaslu terkait dengan pengaruh sosial media untuk menambah simpatisan, pengikut dengan adanya tagar-tagar yang sudah trending topik di sosial media. Ya, baik, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat dari kebetulan bahwa di Bawaslu kan juga mengawasi kampanye di media sosial. Jadi kami itu harus mengikuti perkembangan yang ada. Misalnya itu kenapa kemarin juga kami melakukan Memorandum of Action dengan dengan Pak Rudiantara bersama dengan seluruh platform yang ada. Oke, Kemenkominfo juga. Dari hasil penelusuran dan penelitian kami bahwa dari 190 juta orang yang mungkin akan memilih di tahun 2019, orang yang memiliki akun sosial media itu hampir 130 juta. Dan dari 130 juta itu yang memiliki akun di Facebook itu adalah 110 juta. Dan kalau melihat perkembangan Facebook di seluruh dunia, kita adalah negara keempat. Setelah Amerika, Brazil, dan Meksiko, kita adalah negara keempat yang paling aktif dia punya trafficnya. Nah, apakah mungkin apa yang terjadi di sosial media itu akan mempengaruhi pilihan para undecided seperti yang disampaikan oleh Pak Hari itu? Menurut kami itu sangat mungkin. Kenapa? Karena kan ini yang selama ini saya rasa yang menjadi concern dari Komisi 1 DPR kemarin pada saat Facebook juga dipanggil oleh DPR bahwa Facebook kan memiliki ads, adanya fitur ads. Dari fitur ads itu adalah fitur atau sponsor di mana partai politik tersebut bisa mengirimkan pesan atau kayak kita post, tapi kita kalau biasa di Facebook kan cuma post biasa, cuma kita punya follower yang melihat. Tapi kalau kita melihat sponsor ads yang ada di Facebook, dia langsung kita ngirim post, tapi langsung dia memilih sebagai kepada siapa kita mau mengirimkannya, kepada seorang laki-laki atau perempuan, laki-laki saja misalnya di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, atau di Jawa Tengah, apakah yang income-nya besar atau yang income-nya kecil, yang senang sama hewan atau tidak suka sama hewan, semua itu post itu bisa disampaikan. Jadi misalnya isu-isu yang menurut kita masih undecided, misalnya isu mengenai pekerjaan, atau misalnya semakin susahnya orang mencari pekerjaan, mungkin berita itu benar, atau mungkin saja itu berita itu hoax. Kita anggaplah dia punya beritanya benar, bahwa sekarang semakin misalnya ada semakin susah orang mencari pekerjaan. Bagi orang yang dalam kesulitan untuk mencari pekerjaan, berita tersebut menjadi sangat penting. Karena memang itu ditargetkan kepada orang-orang yang seperti itu. Yang selanjutnya dia akan dihujani berita tersebut. Dan dia akan dihujani oleh berita tersebut. Yang pada akhirnya secara nggak langsung dia langsung berubah dia punya mindset. Itu yang menjadi itu yang menjadi masih pertanyaan. Apakah hal tersebut dimungkinkan, ataukah hal tersebut akan Facebook siap untuk menyampaikan agar hal itu tidak dapat dilakukan?
Tapi kalau menurut fitur-fitur media sosial yang ada sekarang dengan ads tersebut itu mungkin dilakukan. Mungkin bagi teman-teman, misalnya teman-teman atau yang suka melihat, misalnya kalau kita lihat Facebook page setiap orang itu pasti beda-beda. Apa yang saya like dan apa Pak Hari like, apa yang Mbak Ratna like pasti beda. Tapi karena itu perbedaan like itu berbeda, maka karakternya sudah mulai kelihatan. Ads yang muncul di page saya juga akan berbeda-beda. Itulah bagian dari kemungkinan perubahan pilihan politik yang akan dilakukan oleh seorang yang masih undecided. Oke, Mas Didi, ada yang mengatakan begini, ketika kemudian tagar itu rame di media sosial, sebenarnya itu hanya untuk memperkuat echo chamber atau menguatkan sebenarnya yang di lingkungan itu saja, tapi sebenarnya dia tidak menawarkan sebuah diskursus, pandangan baru, dan hanya menyatakan bahwa kelompok lawan itu salah. Apa tanggapan Anda dengan pandangan hal tersebut? Kalau memang untuk takhar itu kan dengan kondisi yang space terbatas, kan kita harus mengekspresikan sesuatu yang mencakup arti semua. Kalau mau lebih detail kondisi itu, kan pasti nggak mungkin disampaikan di situ, harus melalui kampanye, melalui diskusi, melalui macam-macam. Tapi prinsipnya, kenapa takhar 2019 ganti presiden, itu mengekspresikan akan menampung ketidakpuasan rakyat Indonesia yang selama ini dipimpin Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan nanti lembaga survei mau ngetes sampai sejauh mana ketidakpuasan, seberapa banyak orang yang pakai kaos dari tagar itu. Gitu. Ini kan ekspresi ketidakpuasan. Kalau memang orang rasa nggak puas, dia pakai kaos itu. Yang kalau puas, dia nggak pakai. Kan simpel itu aja kan. Yang menarik dari tagar 2019 ganti presiden hanya berhenti di tagar 2019 ganti presiden, tapi tidak ada nama di balik itu yang secara implisit disebutkan. Pilih Prabowo atau pilih calon presiden dari PKS atau nama-nama lain. Nanti saya disemprit sama Pak Afri dari Bawaslu kalau melakukan itu. Ini kan ada aturannya, mencuri start nanti kan. Kita nggak mau melakukan pelanggaran. Kita pengen menang secara elegan, nggak melanggar aturan. Ya, terus Anda menjual apa dengan tagar itu kalau saya cuma nggak menjual, saya cuma menyampaikan. Gerindra dan PKS menyampaikan bahwa kalau misalkan rakyat Indonesia yang tidak puas dengan pemimpinan Pak Jokowi, pakailah kaos, sampaikan dengan ekspresi kaos. Sama ketika kita suka sama perempuan kan, perempuan ini sukanya warna apa, untuk biar dia suka sama kita pakai kaos yang dia suka. Kalau kemudian orang bertanya, setelah ganti presiden lalu Anda menawarkan apa? Itu program kampanye yang kita sampaikan, seperti mana itu bisa lihat bagaimana yang disampaikan di internal. Kita nggak bisa kampanye sekarang, nanti disemprit lagi sama Pak Fritz ya. Jadi kita sampaikan bahwa ini yang jelas yang akan kita lakukan, kita akan mengontrol tenaga kerja Cina yang selama ini menjadi isu. Itu sudah menjadi kontrak kita. Kita nggak ingin tenaga kerja Indonesia akan dikalahkan dengan tenaga kerja asing. Jadi Anda tidak mau menyelipkan sedikit-sedikit mungkin hashtag Prabowo 2019 untuk itu? Kita masih cukup waktu kok nanti. Biar aja sekarang kita ngukur aja, pengen tahu nih rakyat Indonesia yang tidak puas dengan Pak Jokowi seberapa banyak. Pak Fritz, betul seperti itu Pak, seandainya mungkin ini kira-kira Mas Didi mau curi-curi start awal-awal sudah mau mengenalkan Pak Prabowo dong. Nah itu apa sudah nggak boleh atau sekarang mungkin kan pastinya sudah dibangun dong, ada wacana perkenalan di sosial media 2019 Prabowo presidenku atau lain sebagainya. Gitu masa nggak boleh sekarang di sosial media? Kan kita lihat apa dulu Mbak, definisi kampanye pemilu. Definisi kampanye pemilu itu di pasal 1 ayat 35 itu adalah kampanye pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu, oleh orang yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri. Citra diri itu kami anggap sebagai nama partai, logo partai serta nomor urut partai. Nah, selama apabila ketiga ini muncul, visi, misi, program dan itu adalah sebuah bentuk kampanye. Nah, dan bentuk kampanye itu kan sudah diatur akan dilakukan setelah penetapan daftar calon terpilih, yaitu setelah tanggal 23 September. Sebelum itu dari sekarang sampai tanggal 23 September itu tidak boleh dilakukan kampanye. Apabila kalau ada cuma hashtag Prabowo presiden atau hashtag Jokowi 2019 gitu nggak boleh. Nah, kan sekali lagi, siapa sekarang menjadi peserta pemilu, Mbak? Sekarang kan kalau peserta pemilu itu adalah kalau untuk anggota DPR itu adalah partai politik, untuknya DPD itu adalah calon perseorangan DPD, atau untuk calon presiden itu adalah pasangan calon. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah pasangan calon sudah ada? Belum ada. Nah, jadi apabila pasangan calonnya tidak ada, berarti belum ada peserta pemilu untuk calon presiden. Tapi kalau memperkenalkan di sosial media, boleh?
Memperkenalkan nama Ya kalau ini kan kalau saya memperkenalkan Mbak Ratna sebagai calon presiden kan juga tidak apa-apa. sudah nggak masalah dong, berarti Belum Gerindra peserta ya? belum Kan peserta. kita belum menjadi peserta, makanya kalau menurut Kita mainkan. kalau menurut konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 peserta pemilu untuk menjadi capres itu belum ada. Jangan sampai kalah sama Caimin ini sudah enggak. branding dengan cawapres loh Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan nanti salah satu pertimbangan untuk menjadi capres Pak Prabowo juga. Oke, baik, nanti saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Pak Taufikul Hadi ya, dari Nasdem. Pak, bagaimana kemudian nanti Agar jangan susah-susah panggil saya Taufik. Oke, Pak Taufik saja. Bagaimana kemudian nanti dari kubu Jokowi untuk bisa tagar-tagar ini bisa lebih direalisasikan dalam program-program dan juga hal-hal yang lebih menarik untuk para calon pemilih. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.